Shalom, selamat pagi saudara. Bagaimana kabar saudara pagi hari ini? Senang sekali dapat menyapa saudara di dalam acara Renungan Pagi Spiritual Life. Bapak Ibu Saudara sekalian, pagi hari ini kita akan kembali merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Lukas 22 ayat 24 sampai 38. Saya akan bacakan bagian perikop firman Tuhan ini bagi kita semua. Demikian firman Tuhan. Lukas 22 ayat 24 sampai 38. Terjadilah juga pertengkaran di antara murid-murid Yesus. Siapakah yang dapat dianggap terbesar di antara mereka? Yesus berkata kepada mereka, raja-raja bangsa-bangsa memerintah rakyat mereka, dan orang-orang yang menjalankan kuasa atas mereka disebut pelindung. Tetapi kamu tidaklah demikian, melainkan yang terbesar di antara kamu hendaklah menjadi sebagai yang paling muda dan pemimpin sebagai pelayan. Sebab siapakah yang lebih besar, yang duduk makan atau yang melayani? Bukankah dia yang duduk makan? Tetapi aku ada di tengah-tengah kamu sebagai pelayan. Kamulah yang tetap tinggal bersama-sama dengan aku dalam segala pencobaan yang aku alami. Dan aku menentukan hak-hak kerajaan bagi kamu, sama seperti Bapakku menentukannya bagiku, bahwa kamu akan makan dan minum semeja dengan aku di dalam kerajaanku, dan kamu akan duduk di atas tahta untuk menghakimi kedua belah suku Israel. Simon, Simon, lihat, iblis telah menuntut untuk menampi kamu seperti gandum. Tetapi aku telah berdoa untuk engkau, supaya imanmu jangan gugur. Dan engkau, jikalau engkau sudah insaf, kuatkan saudara-saudaramu. Jawab Petrus, Tuhan, aku bersedia masuk penjara dan mati bersama-sama dengan engkau. Tetapi Yesus berkata, aku berkata kepadamu, Petrus, hari ini ayam tidak akan berkokok sebelum engkau 3 kali menyangkal bahwa engkau mengenal aku. Lalu ia berkata kepada mereka, ketika aku mengutus kamu dengan tiada membawa pundi-pundi, bekal, kasut, dan kasut, adakah kamu kekurangan apa-apa? Jawab mereka, suatu pun tidak. Katanya kepada mereka, tetapi sekarang ini, siapa yang mempunyai pundi-pundi, hendaklah ia menjawabnya. Demikian juga yang mempunyai bekal. Dan siapa yang tidak mempunyainya, hendaklah ia menjual jubahnya dan membeli pedang. Sebab aku berkata kepada kamu bahwa nas kitab suci ini harus digenapi padaku. Ia akan dihitung di antara pemberontak-pemberontak, sebab apa yang tertulis tentang aku sedang digenapi. Kata mereka, Tuhan, ini 2 pedang. Jawabnya, sudah cukup. Dan renungan pada pagi hari ini berjudul Percakapan Waktu Perjamuan Malam. Bapak Ibu Saudara sekalian, pada waktu perjamuan malam terjadilah pertengkaran di antara para murid untuk memperebutkan tempat duduk dekat dengan Yesus. Sebab pada masa itu terdapat kepercayaan tentang kekuasaan yang diperoleh berdasarkan tempat duduk. Semakin dekat tempat duduk seseorang dengan pemimpin, maka kekuasaan yang diperolehnya semakin besar. Yesus melihat bahwa murid-muridnya sedang berpikir sombong, sehingga ia mengatakan, tetapi kamu tidaklah demikian, melainkan yang terbesar di antara kamu hendaklah menjadi sebagai yang paling muda dan pemimpin sebagai pelayan. Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan Yesus mengajarkan mereka untuk memiliki sikap rendah hati. Teguran Yesus kepada murid-muridnya tidak diresponi Petrus dengan sikap hati yang lembut dan menyadari kesombongannya. Sehingga Yesus mempertegas tegurannya dengan menyatakan, Simon, Simon, lihat, iblis telah menuntut untuk menampi kamu seperti gandum. Dengan tujuan agar Petrus meninggalkan karakter lamanya yang cenderung keras kepala, sembrono dan sombong, dan bertumbuh dalam keserupaan dengan Kristus dalam sikap rendah hati. Namun, maksud Yesus tidak ditanggapi oleh Petrus dengan pertobatan. Sehingga ia mengatakan bahwa dirinya bersedia mati untuk Yesus. Dan Yesus kembali menegur kesombongannya dengan menyatakan bahwa ayam tidak akan berkokok sebelum engkau 3 kali menyangkal bahwa engkau mengenal aku.
Saudara, sikap Petrus yang sombong dan keras kepala ini mungkin seringkali kita alami dalam kehidupan kita. Tetapi jika kita perhatikan, kesabaran Yesus mengajarkan kerendah hatian kepada Petrus, mengingatkan bahwa Allah menghendaki setiap orang percaya untuk mengalami pertumbuhan rohani. Pertumbuhan rohani orang percaya tidak terjadi secara instan, tetapi terjadi melalui tahapan proses dalam lingkup anugerahnya bagi setiap kita. Saudara, Allah menghendaki setiap anak-anaknya mengalami pertumbuhan rohani dan mengalami kedewasaan penuh untuk menjadi serupa dengan Kristus. Oleh sebab itu, setelah kelahiran baru, mari bertumbuhlah dalam keserupaan dengan Kristus melalui perubahan perilaku, respon hati terhadap peristiwa yang terjadi, dan perkataan dalam kehidupan sehari-hari. Saudara, mari sejenak kita merenungkan firman yang baru saja kita dengar. Saudara, pertumbuhan rohani adalah proses perubahan sepanjang perjalanan hidup kerohanian kita bersama dengan Tuhan. Dan bagaimana respon hati saudara terhadap proses tersebut? Misalnya, saudara yang mengetahui bahwa diri saudara keras kepala dan sombong, mungkin akan berhadapan dengan situasi di mana kesombongan saudara dikikis sehingga menimbulkan sikap rendah hati. Tetapi apakah saudara seringkali masih kesal atau bahkan menolak proses Tuhan? Jika iya, mari datang kepada Tuhan untuk memintanya memberikan kekuatan dan hikmat sehingga kita semakin bertumbuh serupa dengan Kristus. Demikian firman Tuhan hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang mengingatkan setiap kami, Tuhan. Kami percaya di dalam proses perjalanan kami bersama dengan Engkau terus mengubahkan kami untuk menjadi serupa dengan Kristus. Mari jadikan kami pribadi yang sabar. Mari jadikan kami pribadi yang setia. Mari jadikan kami pribadi yang terus mau bertumbuh, Tuhan, untuk menjadi serupa dengan Engkau. Allah, tolong kami di dalam proses pertumbuhan itu sehingga kami bisa meresponi setiap teguran Allah, setiap nasihat yang yang datang kepada kami dengan hati yang lembut, dengan pertobatan, Tuhan, sehingga setiap hari kami menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Dan kami mau serahkan seluruh kehidupan kami sepanjang hari ini dalam tangan kasih-Mu. Kami percaya akan menolong kami di dalam segala sesuatu. Terima kasih, Tuhan. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi saudara, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.